ketika beliau menentukan arah kiblat Masjid Ampel ini, beliau langsung bisa melihat Ka'bah. Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita regu. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Teman-teman sekalian, ini kita berada di Jalan Petukangan. Ini Petukangan. Saya mau ke Masjid Ampel. Ya, ini kalau mau Masjid Ampel, biar bisa parkir di dalam itu masuknya melalui Petukangan yang satu jalan dengan komplek Pondok Pesantren Fathus Salam. Nah, jadi terus kemudian masuk ke sini teman-teman. Nah, ini di situ ada tulisannya, ada lampu hijau itu. Nah, itu kita masuk ke kiri. Nah, itu masuk. Nah, terus masuk gang ini. Ini langsung tembus ke persis di belakang makam ya. Belakang makam, di depannya masjid baru. Nah, ini masuk sini. Nah, itu tulisannya di sini parkir khusus penziarah. Biasanya kalau para pejabat itu ada kunjungan masuk ke sini. Nah, situ ya. Itu ada. Nah, itu depan itu ada petugas. Ini teman-teman, kita sudah sampai ya. Sampai di masjid ini penuh apa namanya itu, parkirannya banyaknya di situ ada kalau kita dapat parkir di sebelah mana ya. Kita harus muter parkir. Ada. Terus Pak. Terus. Sudah di ini lagi? Sudah. Nah, ini dari tempat teman-teman ya, ini muter. Ini persis di depan masjid ini, masjid baru, dan di depan kita itu sudah makam. Oke, penuh di situ. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai. Ini kita akan masuk ke sana, dan pintu masuknya di situ. Jadi teman-teman, sekarang saya ini ke Ampel. Tujuan utamanya bukan untuk ziarah ke makam ya, tapi saya datang ke sini mau ngantar anak saya ini, Rifki ini,
dia mau belajar di LPBA Masjid Agung Sunan Ampel. Jadi lembaga pengajaran bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel. Tempat saya dan ibunya dia dulu belajar. Insya Allah kita akan tabarukan di sini. Rifki akan belajar di sini insya Allah selama 2 tahun. Jadi belajar bagaimana bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian hafalan Qurannya juga banyak, dan bahasa Arabnya bagus, baik itu Al-Maharah maupun Al-Qawaid. Nanti biar belajar di sini. Sembari kita akan cari-cari nanti apakah dia akan melanjutkan di dalam negeri atau keluar negeri. Tapi saya ingin sebelum dia ke luar negeri itu atau belajar di tempat yang lain, dia mempunyai bekal kemampuan Quran yang bagus dan bahasa Arab yang bagus. Sebab dengan Al-Quran bagus, bahasa Arab bagus, itu akan menjadi kunci utama untuk bisa masuk kepada hazanah keislaman yang lain insyaallah. Basicnya ya. Begitu teman-teman, kita akan lanjut jalan, kita akan turun dari mobil. Kita sekarang sudah berada di parkiran. Kita akan menuju masjid insyaallah. Bawa aja barangnya semua. Nah, ini sudah turun, kita mau jalan menuju ke sana. Nah, jadi masuknya di situ teman-teman ya. Nah, itu. Ini sepertinya sepi karena masih PPKM ya. Nah. Jadi di sana itu mobil masuk. Nah, parkirnya di situ, bisa langsung belok kiri atau parkir di situ. Nah, tapi yang sebelah sini full. Nah, itu masjid baru. Nah, peziarah masuknya ke situ. Nah, itu LPBA Ibadah, ada tulisannya di situ. Bisa masuk ke situ. Jadi, masuk lewat sini. Masuk situ. Ini masuk menuju makam dan menuju masjid juga. Ini kalau hari-hari biasa tidak PPKM, di sini ini penuh orang. Nah, tapi karena sekarang PPKM agak sepi. Nah, sebelah kiri kita ini sudah makam ini. Nah, itu makamnya Mbah Ampel. Makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna lillahi wa inna. Ini makam-makam yang ada di kompleks pemakaman Ampel. Jadi di samping makamnya Mbah Sunan Ampel di sebelah sana, tapi di sekitarnya itu banyak makam juga. Nah, kayak gini kan. Nah, ini. Nah, di situ toilet. Nah, toilet. Nah, kompleks pemakaman Mbah Ampel ada di sana. Ya teman, kalau dulu sih nggak boleh ambil video atau ambil foto. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah itu Ki, itu air minum. Nah, itu air minum Sunan Ampel, yang diambil dari sumur Sunan Ampel ini. Nah, ini. Jadi sumurnya itu ada dalam masjid. Jadi para penziarah kebanyakan meyakini bahwasanya air ini mengandung barokah. Jadi ada di tong-tong seperti ini. Nah, khusus air minum. Nah, di situ juga ada. Nah, jadi masuknya melalui sini ya. Kita akan matikan kamera, takut dimarahi atau gimana. Masuk melalui situ. Nah, di situ
prokesnya karena ini masih COVID ya, dan masih PPKM walaupun sudah agak longgar. Jadi wajib pakai masker dan harus cuci tangan di situ. Dan juga disediakan bilik disinfektan, jadi para penziarah bisa masuk melalui situ. Baik teman-teman, karena kita akan masuk ke dalam makam, kita matikan dulu kameranya. Kita masuk melalui situ ya. Oke. Ini teman-teman, kita sudah berada di dalam makam ya. Ini sudah area lepas sandal ini. Nah, kita akan ziarah, nanti mungkin mau baca Yasin dulu. Bentar. Nah, ini sini, nah, itu ibunya sedang selfie di depan makam. Pak, oh sampai di sini. Sampai di sini sambung Pak. Nah, jadi, nah itu teman-teman, ada ini menurut bapak ini sejak saya sekolah di sini beliau sudah ada ini dulu. Masyaallah. Panjang umur bapaknya. Nah, itu ada tulisannya. Hah? Kurang wan. Oh masya Allah. Masya Allah, masya Allah, barakallah. Untuk Indonesia saya lahir. Nah, beliau ini pintar bahasa Inggris teman-teman. Nah itu, ini khusus pria. Nah, sebenarnya ya kalau perempuan lewat sana. Tapi sini perempuan boleh, tapi ini ada tulisan wanita. Oh itu ada. Jadi wanita bebas. Oh. Laki kiri tok. Oh. Jadi kalau wanita bebas mau kiri kanan. Oke. Oke, kiri kanan oke. Oke, Dono Kasino. Nah, Dono Kasino Indro. Nah, kalau laki-laki harus ke kiri. Oh ya. Dan ini kalau laki boleh tapi tamu spesial. Oh, tamu khusus melalui Ya, situ. dari Jakarta Menteri. Atau dibukakan sini dulu juga biasanya kalau tamu spesial ya. Tapi dipandu sama Gusnya. Oh, sama Gus. Sama Biasa Yai. sama Sebab Gus yang punya Azmi. Berit Sunan Ampel Uyan. Oh iya. Oke teman-teman, kita akan matikan kamera itu. Non di ujung sana itu putih itu kelihatan, itu adalah makam Mbah Ampel. Sini, Nunu. Untuk kelihatan left tuh. Sunan Ampel. And right Nyai Tondorowati Esquire. I'm sorry, Nyai Tondorowati the Princess of King Majapahit. Berarti dia orang orang Hindia. No. DU. Hindu. Ya, dimasukkan dulu sama Sunan Ampel Islam, baru marriage. Oh, masya Allah. Islam tidak boleh dua agama. Ya. Jadi, asalnya Hindu, kemudian dimasukkan Islam. Ya, sebab waktu Tuan Suroso Indonesia, Hindu, Buddha, and Konghucu. Jadi yang mengislamkan orang Indonesia itu Sunan Ampel. Nanti Anda buka internet, Sunan Ampel, provokator Islam Indonesia, spesialis Jawa, khusus Surabaya. Khusus Surabaya, terutama Surabaya. Dan ajarannya ini tidak ada lain, budi pekerti. Budi pekerti itu teman-teman ya, dengarkan. Jadi kalau ajaran utama yang dibawa oleh Mbah Ampel itu budi pekerti. Kalau budi pekerti jelek, S9 5 kali 5 tidak sampai 25. Paling 23. Yang dua mana? Selem. Ini. Betul. Jadi kita punya pemimpin yang itu 1968 ini apa ini, Pak? Ini dulu buntu, bangun pintu dari segini. Oh, jadi pintu ini buntu. bikin tahun 1968. Dan Sunan Ampel masuk Indonesia Tuan Suroso. Oke. Nah, itu arsitek ya? Iya. Number 1 cleaning service, number 2 carpenter, tukang kayu, number 3 arsitek mos. Masya Allah. Tapi insinyurnya tetap dia. Oke. Jadi soleh taruh sini kayu nih, soleh taruh ini. Tingginya 17 meter. Diangkat orang 5 tidak kuat, tapi Mbah Soleh sendirian. Masya Allah. Anda ada bahasa Jawa, dulur papat 5 badan. Dulur papat 5 pancer. Pancer direwangi teman saudara. Oke. Jadi tidak masuk di sini lah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akan masuk untuk baca Fatihah dan baca Yasin. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Nah, kalau yang ini teman-teman itu makamnya Mbah Bolong. Jadi Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini konon beliaulah yang menentukan arah kiblat persis
menghadap ke Ka'bah. Ketika beliau menentukan arah kiblat Masjid Ampel ini, beliau langsung bisa melihat Ka'bah ya di depan mata beliau, sehingga mihrab dihadapkanlah ke Ka'bah yang dilihat oleh Mbah Bolong. Nah, jadi seperti ini. Jadi di Ampel ini di samping tempat utama itu Mbah Ampel, juga ada dua yang lain, Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Nanti kita akan ke sana.